Halo kaum rebahan di seluruh dunia, selamat datang kembali di Sinopsis Film. Hari ini kita akan membahas sebuah film dengan judul A Quiet Place tahun 2018. Film ini berceritakan tentang sebuah keluarga yang harus bertahan hidup ketika semua orang telah mati yang disebabkan oleh serangan makhluk buas dengan kulit yang tebal dan memiliki pendengaran yang sangat tajam. Lalu bagaimana perjuangan mereka untuk bertahan hidup? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kota yang sangat sepi setelah terjadinya serangan 3 bulan yang lalu yang menewaskan semua warganya. Namun, ternyata di sana terdapat sebuah keluarga yang mampu bertahan hidup dengan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Hal ini dilakukan karena ada makhluk buas yang menyerang ketika mendengar suara hingga frekuensi terkecil. Terlihat, mereka sedang mencari persediaan makanan dan obat-obatan karena salah satu anak mereka mengalami demam. Karena hari menjelang malam, mereka pun memutuskan untuk kembali menuju rumah. Namun, tanpa disadari, anak bungsu mereka mengambil mainan roket lalu membawanya pulang. Terlihat juga jalan yang mereka lewati ditaburi dengan pasir. Hal ini bertujuan untuk mengurangi suara langkah kaki ketika berjalan. Pada saat melewati jembatan, tiba-tiba si bungsu menyalakan mainan roketnya, yang membuat semua orang menjadi panik. Tak butuh waktu lama, makhluk itu pun datang lalu dengan cepat menyambar si bungsu. Dan film pun baru dimulai. 1 tahun setelahnya, keluarga ini tinggal di tepi ladang jagung dan setiap sudut di sana sudah dirancang agar tidak menimbulkan suara. Mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Sang anak perempuan bernama Regan dan anak laki-lakinya bernama Marcus membantu pekerjaan ibunya yang sedang hamil bernama Evelyn untuk menyiapkan ruang kedap suara karena sebentar lagi ibu mereka akan melahirkan. Terlihat juga sang ayah bernama Lee sedang memperbaiki alat bantu dengar milik Regan karena Regan memiliki masalah pada pendengarannya. Selain itu, Lee juga melakukan analisis untuk mengetahui kelemahan dari makhluk buas tersebut. Pada malam hari, terlihat mereka sedang makan malam dan berdoa tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Untuk membuang kejenuhan, Regan dan Marcus sempat bermain monopoli bersama. Akan tetapi, tanpa sengaja, Regan menyenggol lampu hingga pecah dan menimbulkan sedikit kepanikan. Keesokan harinya, pada saat semua orang beraktivitas, diam-diam Regan menuju ruang kerja ayahnya yang selama ini dilarang untuk dimasuki. Namun, Lee datang dan langsung mengajak Regan keluar, karena di dalam sana terdapat barang-barang yang dapat menimbulkan suara. Regan merasa kesal karena ayahnya selalu melarangnya untuk masuk. Lee yang tidak ingin berdebat dengan anaknya, lantas memberikan Regan sebuah alat bantu dengar. Ketika di rumah, terlihat Marcus yang sedang belajar dengan ibunya. Kemudian Lee datang, lalu mengajak Marcus keluar agar dapat mengetahui cara bertahan hidup di alam liar. Ketika hendak berangkat, Regan memaksa untuk ikut. Akan tetapi, Lee menyuruh Regan tetap di rumah dan menjaga ibunya. Hal ini membuat Regan marah, kemudian dirinya menuju kamar untuk berdiam diri. Singkat cerita, Lee dan Marcus telah tiba di sungai. Ia mengajari Marcus bagaimana cara menangkap ikan. Namun, Marcus justru ketakutan karena di sana situasinya sangat bising. Lantas, Lee mengajak Marcus menuju air terjun dan memberitahu jika suara bising di sana menyamarkan suara mereka, sehingga para makhluk pemburu tidak dapat menemukan keberadaan mereka. Kembali lagi pada Regan, ia sempat mencoba alat bantu dengar yang diberikan ayahnya. Namun, alat itu tidak berfungsi hingga membuat dirinya semakin emosi. Lantas, Regan memutuskan untuk pergi dari rumah menuju jembatan tempat di mana adiknya diserang. Menjelang malam, Lee dan Marcus memutuskan untuk pulang. Pada saat melewati sebuah rumah, terlihat seorang pria tua yang syok karena mengetahui istrinya telah mati diserang makhluk pemangsa. Lee meminta kakek itu untuk tetap diam. Karena merasa putus asa, kakek itu pun berteriak dengan sangat kencang. Lee pun bergegas bahwa Marcus bersembunyi di balik pohon agar tidak diserang oleh makhluk tersebut. Di sisi lain, air ketuban Evelyn tiba-tiba keluar yang menunjukkan bahwa dia akan segera melahirkan. Ia pun bergegas kembali ke rumah untuk menyalakan lampu sebagai tanda.
Namun ketika menuruni tangga, tanpa sengaja dirinya menginjak sebuah paku yang mencuat dan menjatuhkan sebuah bingkai foto. Sambil menahan rasa sakit, Evelyn berusaha menyalakan lampu tanda darurat. Pada saat Evelyn akan kembali ke atas, tiba-tiba seekor makhluk pemangsa memasuki ruangan akibat mendengar suara bingkai foto yang terjatuh. Lantas, ia menyalakan jam alarm untuk mengecoh makhluk tersebut sehingga dirinya dapat bersembunyi di dalam kamar mandi. Ketika Lee dan Markus tiba di sana, mereka melihat lampu tanda darurat tengah menyala dan mengetahui jika salah satu makhluk pemangsa sedang mengincar Evelyn. Kemudian, Lee meminta Markus untuk menyalakan kembang api agar makhluk pemangsa terpancing keluar rumah. Sedangkan Lee sendiri bersiap dengan senjatanya untuk berjaga-jaga. Ketika Lee masuk ke dalam rumah, dia melihat banyak sekali noda darah. Lee mengira jika Evelyn telah dimangsa. Namun, ternyata Evelyn berhasil selamat dengan cara bersembunyi di ruang shower bersama bayinya yang baru lahir. Kemudian, Lee bergegas membawa Evelyn dan bayinya menuju ruang bawah tanah agar lebih aman. Sementara itu, Markus yang ingin menyusul ke ruang bawah tanah merasa jika di sekitarnya ada makhluk pemangsa. Ia pun segera berlari menuju tengah ladang jagung. Di sisi lain, Regan yang mengetahui adanya kembang api segera kembali menuju rumah. Pada saat melintasi ladang jagung, tanpa ia sadari di belakangnya telah berdiri seekor makhluk pemangsa. Terlihat makhluk tersebut sedang mencari sumber suara dengan membuka gedang telinganya. Pada saat mendekat, makhluk itu tiba-tiba pergi setelah mendengar dengungan dari alat bantu dengar milik Regan. Setelahnya, Regan dapat bertemu dengan Markus dan segera pergi ke atas lumbung jagung. Evelyn yang menyadari kedua anaknya masih di luar, kemudian meminta Lee untuk mencari mereka. Pada saat Lee keluar, terlihat pipa air mengalami kebocoran akibat serangan dari makhluk pemangsa. Sehingga air di sana mulai turun dan membanjiri seluruh ruangan. Pada saat Evelyn terbangun, dirinya melihat jika salah satu makhluk pemangsa masuk ke dalam sana. Dengan berhati-hati, Evelyn memberanikan diri untuk mengambil bayinya dan segera bersembunyi di balik aliran air. Sementara itu, ketika Lee sedang mencari kedua anaknya, tanpa sengaja, Markus jatuh ke dalam lumbung jagung yang menimbulkan suara gaduh. Seketika, makhluk pemangsa ini mulai mendatangi mereka berdua. Regan pun berusaha menyelamatkan Markus, akan tetapi dirinya justru terhisap masuk ke dalam tumpukan jagung. Dengan sigap, Markus berhasil menarik tubuh Regan kembali ke permukaan. Tiba-tiba, seekor makhluk pemangsa masuk ke dalam sana dan mulai menyerang mereka. Akan tetapi, alat bantu dengar milik Regan kembali berdengung sehingga membuat makhluk tersebut pergi dari sana. Akhirnya, mereka dapat keluar dan bertemu lagi dengan ayahnya. Lantas, Lee menyuruh Markus dan Regan bersembunyi di dalam mobil karena makhluk tersebut masih ada di sekitar sana. Pada saat berjalan, Lee melihat sebuah kapak lalu mengambilnya untuk berjaga-jaga. Namun ternyata makhluk itu sudah berdiri di atasnya. Ketika Lee akan menebas, tiba-tiba makhluk tersebut menyerang sehingga tubuh Lee terlempar. Melihat kejadian itu, sontak Markus berteriak memanggil ayahnya. Namun, karena teriakan itu, makhluk tersebut beralih menyerang Markus dan Regan yang berada di dalam mobil. Tak berselang lama, Lee kembali bangkit dan langsung berteriak dengan sekencang-kencangnya untuk mengalihkan perhatian makhluk tersebut. Kesempatan itu langsung digunakan Markus untuk kabur dengan menggunakan mobil. Ketika sampai di depan rumah, Evelyn langsung memeluk anaknya dan segera membawa mereka menuju ruang kerja sang ayah.
Akhirnya, mereka diperbolehkan masuk dan mengetahui jika ayahnya selama ini telah bekerja keras untuk mempelajari makhluk tersebut. Namun, tiba-tiba seekor makhluk pemburu masuk dan berdiri di hadapan mereka. Ketika makhluk itu berusaha mendengarkan suara, Regan pun melihat catatan ayahnya yang menanyakan kelemahan makhluk tersebut. Regan pun teringat dengan kejadian sebelumnya ketika alat bantu dengar miliknya berdengung yang membuat makhluk itu pergi. Regan pun segera menyalakan alat bantu dengar miliknya. Lalu, ia menempelkan alat itu pada pengeras suara, sehingga dengungan menjadi lebih keras sampai membuat makhluk itu terjatuh. Akan tetapi, makhluk itu kembali bangkit dan berusaha menyerang Evelyn. Dengan sigap, Evelyn berhasil menembak makhluk itu hingga mati pada saat kepalanya terbuka. Suara tembakan itu mengundang makhluk pemburu yang lain untuk berdatangan. Namun, karena mereka sudah mengetahui kelemahan makhluk tersebut, Evelyn dan Regan pun bersiap untuk menghadapi serangan selanjutnya. Dan film pun selesai. Itulah pembahasan dari film A Quiet Place tahun 2018. Untuk lanjutannya akan kita bahas pada video selanjutnya, tentang bagaimana Evelyn dan ketiga anaknya berusaha bertahan setelah pergian Lee dan juga awal mula kedatangan makhluk ini. Jangan lupa like dan klik tombol subscribe untuk melihat pembahasan film yang lain. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan bye-bye.